Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia adalah sebuah organisasi Islam yang menghimpun masyarakat Tionghoa Muslim di Indonesia dengan tujuan memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta mendorong pengembangan dakwah Islam di kalangan Tionghoa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh Muslim keturunan Tionghoa yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan umat Islam di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Sebelumnya, organisasi ini dikenal dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam sebelum kemudian berganti menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didirikan pada tanggal 14 April tahun 1961. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa organisasi ini didirikan di Jakarta, yang pada masa itu menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, politik dan keagamaan di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendirian organisasi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk membina, mengorganisir, dan memperkuat kehidupan beragama Islam di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga menjadi wadah untuk menjaga identitas keislaman dan kebangsaan, serta mempererat hubungan antara masyarakat Tionghoa Muslim dengan masyarakat Muslim secara umum di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pembinaan keagamaan. Organisasi ini tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun sehingga fokus utama tetap pada pengembangan dakwah Islam dan pembinaan masyarakat Muslim Tionghoa Indonesia. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam membangun jembatan antara identitas Tionghoa dan identitas Islam. Sejak awal berdirinya, organisasi ini berfungsi sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat Tionghoa yang memeluk Islam serta memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Dari sudut pandang sejarah, pendirian organisasi pada tahun 1961 mencerminkan kebutuhan akan wadah resmi yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan Tionghoa Muslim. Sebelumnya, banyak masyarakat Tionghoa yang memeluk Islam secara individu atau melalui jalur keluarga, namun belum ada wadah resmi yang menghimpun mereka. Dari sudut pandang sosial, keberadaan organisasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa Muslim memiliki peran aktif dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia. Dengan tidak terikat pada organisasi sosial politik tertentu, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menjaga independensi agar lebih fokus pada dakwah dan pembinaan keagamaan. Hal ini juga menjadi simbol integrasi sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari sudut pandang budaya, organisasi ini membantu memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam lingkup budaya Tionghoa dan sebaliknya memperkenalkan budaya Tionghoa dalam lingkup masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini memperkaya khazanah kebudayaan Islam Indonesia yang memang sangat beragam. Dari sudut pandang dakwah dan pendidikan, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia berperan dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan iman, pengajian, pendidikan agama, serta kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan umat. Dengan demikian, organisasi ini menjadi bagian dari upaya dakwah Islam yang inklusif di Indonesia. Dari sudut pandang kebangsaan, keberadaan organisasi ini juga membuktikan bahwa masyarakat Tionghoa Muslim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
Kehidupan beragama mereka berjalan selaras dengan semangat kebangsaan yang menempatkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar,
Silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.